Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Al-ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah tiada henti melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya, rahmatnya kepada kita semua, sehingga di hari ini kita bisa berkumpul di acara wisuda kelas 9 yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran selama 3 tahun di Al-Usta ini. Kita niatkan juga hari ini selain wisuda juga niatkan acara thalabul ilmi, insyaallah, supaya nambah pahala ya, banyak niat baik, insyaallah pahalanya nambah. Niatkan juga silaturahim, insyaallah ya. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut sampai akhir zaman. Terus sekalian, di acara ini sesungguhnya saya perasaan ini berkecamuk ya, antara rasa bahagia, rasa sedih, ya, rasa kecewa juga mungkin ada ya, tapi lebih banyak bahagianya insya Allah ya. Ya, bahagia karena tentu ada asbabnya ya. Sedih juga karena ada faktor penyebabnya. Tapi yang jelas di hari ini lebih banyak bahagianya ya, pastinya. Bahagia karena melihat anak-anak kelas 9 ini sudah bisa menyelesaikan program KBM selama 3 tahun di Al-Usta ini. Tidak terasa 3 tahun sudah berlalu ya. Hari ganti hari, berganti minggu, minggu berganti minggu, datang bulan, bulan ganti bulan, datang tahun. 3 tahun sudah berlalu. Kalian sudah selesai menyelesaikan KBM 3 tahun di sini. Saya perhatikan badan kalian pun yang kelas 3 sudah begitu berubah. Dulu ketika datang ke sini, yang namanya kelas 3 sekarang itu unyu-unyu, kecil-kecil gitu ya, imut-imut. Sekarang udah gede-gede, udah berkumis ya, dan kadang-kadang ya kelakuannya ada yang jadi amit-amit juga, alhamdulillah. Insya Allah nggak ada, tapi tidak ada yang amit-amit, insya Allah semuanya baik-baik saja. Setelah 3 tahun belajar di Al-Usta ini, kalian selama 3 tahun di Al-Usta kalian belajar bersama, ibadah bersama, berkreasi bersama, bercanda bersama gurau, ya, sudah selayaknya, sudah kemungkinan besar ada hal-hal yang membuat kami senang, kami kecewa, kami tersenyum, dan macam-macam perasaan.
semua akan menjadi kenangan indah insya Allah ya, yang akan tersimpan di lubuk hati yang paling dalam, dan insya Allah semua itu akan memunculkan harapan doa dari kami guru-guru untuk kalian semua. Setelah 3 tahun berlalu, setelah menyelesaikan kalian proses KBM, permintaan saya bukan yang terakhir insya Allah ya. Yang pertama adalah kalau selama kalian belajar di Al-Wusta 3 tahun ini, saya dan Dewan Guru melakukan satu hal yang memang tidak dibenarkan oleh aturan, misalnya mengajar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang saya harapkan hanyalah permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sampai ada dendam di hati kalian kepada kami dan Dewan Guru yang ada di sini. Dan selanjutnya pesan saya adalah kalian harus bisa meneruskan ya. Setelah beres belajar di tingkat SMP ini, harus berusaha meneruskan kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik. Catat, lebih tinggi dan lebih baik. Bukan hanya tinggi saja tapi tidak baik ya. Karena kalau kalian tak meneruskan, ketahuilah belajar di sini baru sedikit saja ilmu yang kalian dapatkan ya. Masih ingat pepatah, kalau belajar tanggung itu berburu ke padang datar, mendapatkan rusa belang kaki, berguru ke palang ajar, tidak tuntas tak selesai, bagi bunga kembang tak jadi ya. Sayang sekali kalau kalian tidak meneruskan kegiatan belajar ini ke pendidikan yang lebih tinggi. Silahkan mau ke SMA, ke STM, ke pesantren, yang penting lebih baik ya, lebih baik dari Al-Wusta. Kalau kalian di sana tempat belajar tidak lebih baik, saya ingatkan mending kembali ke Al-Wusta. Kalau di sana tempat yang baru tidak lebih baik, mendingan kamu kembali ke Al-Wusta. Catat pesan saya ini, karena saya sangat berharap kalian menjadi orang yang semakin baik, bukan semakin jelek setelah keluar dari Al-Wusta. Sungguh saya sangat sedih prihatin ketika melihat pengalaman yang sudah anak-anak Al-Wusta yang lulus terus dapat sekolah yang tidak lebih baik ya, lingkungan yang tidak lebih baik, justru berubah kembali menjadi anak-anak yang seperti pada umumnya. Ini sangat disayangkan sekali. Jadi sekali lagi saya pesan kepada kalian, perjalanan kalian masih sangat panjang, ilmu kalian masih sedikit ya, masih banyak harus dipelajari, disiapkan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang begitu keras ke depan ya. Kalian di zaman sekarang ini seperti yang saya sampaikan akan menghadapi tantangan, rintangan dan godaan yang semakin dahsyat dalam hidup ini. Semua itu akan menghalang-halangi jalan kalian menuju kesuksesan yang hakiki, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pesan berikutnya, saya mohon kalian tidak berhenti untuk bersilaturahim, tidak berhenti untuk saling bekerja sama ya, melaksanakan kebaikan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal yang paling penting buat kita dalam jalan hidup ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena bekal yang paling baik adalah, dan bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Saya ingin sampaikan nasihat Luqman Al-Hakim untuk anaknya yang memang harus menempuh jalan hidup ini. Beliau mengatakan, ini anggap aja Luqman sedang nasihatin putranya ya.
Beliau mengatakan, ya bunayya inna dunya bahrun amikun laqad ghariqa unasun katsirun fiha fattakhir safinataka al-iman wa hashwa taqwa wa shiraha atawakkal 'ala Allah asa an tanjua. Saya sering sampaikan bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang yang harus dilalui oleh setiap manusia. Dan sekarang kita sedang memasuki penggalan alam ketiga, yaitu alam dunia. Dan kita suka tidak suka harus melanjutkan kepada alam berikutnya, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Saya berharap kreasi kalian, hingar-bingar kalian, kebahagiaan kalian dalam setiap acara tidak sampai melalaikan kepada kesadaran ini. Sebab kalau semua itu melalaikan, maka rugilah kita semua. Kata Luqman, wahai anakku, kehidupan dunia ini yang sedang kita lalui itu ibarat lautan yang amat dalam. Lautan yang amat dalam. Ini adalah tamsil, perumpamaan. Hidup dunia diibaratkan dengan lautan. Di sini pasti ada titik-titik kesamaan, ada wajah syabah, ya, yang Allah ingin ajarkan kepada kita, yang harus jadikan pelajaran. Yang pertama yang harus kita fahami, karakter dunia itu memang seperti air laut. Lihat, air laut rasanya apa? Asin. Kalau diminum makin haus. Itulah karakter dunia. Ketika kita melihat dunia dengan hawa nafsu, itu seperti minum air laut. Kalau punya harta, punya motor satu, pengen dua punya dua, dan seterusnya seperti itu. Demikian juga kalau punya jabatan, sudah jadi lurah, pengen jadi camat, setelah jadi camat pengen jadi bupati, dan seterusnya. Itulah karakter dunia, ya. Oleh karena itu kita harus melihat dunia dengan hati nurani, jangan dengan hawa nafsu, ya. Saya sering sampaikan, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling bisa menundukkan hawa nafsunya, ya. Ini adalah PR kita ke depan, berlomba-lomba, ya, kita bisa menundukkan nafsu kita. Semakin pandai, semakin sukseslah kita, insya Allah, ya. Terus kata Luqman, laqad ghariqa unasun katsirun biha. Oh iya, karakter berikutnya di dunia adalah, perhatikan, seperti lautan. Lihat, di lautan itu ada apa? Ada gelombang, ada karang, ada juga pulau-pulau indah yang melalaikan. Itulah dunia, ya. Dunia ada tantangan, ada rintangan, ada juga godaan-godaan yang menyenangkan tapi melalaikan. Itulah karakter dunia yang harus kita pahami dengan baik, ya. Dan banyak manusia yang telah tenggelam di dalamnya sehingga lupa kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Naudzubillah, naudzubillah. Maka kata Luqman, wahai anakku, jadikanlah keimanan sebagai perahumu untuk mengarungi dunia ini. Iman laksana perahu. Orang yang tak punya iman ibarat orang yang mengarungi dunia lautan tanpa perahu, ya. Jadi orang tak punya akan celaka, naudzubillah, ya. Terus setelah iman kita dijaga, diperkuat, maka kita harus punya perbekalan untuk menempuh jalan panjang ini. Wahashwa taqwa, dan muatannya, bekalnya adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Terus wasyirauha, dan layar dari perahu itu supaya kita tak salah arah adalah tawakal Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa antan juga, mudah-mudahan engkau selamat, insyaallah. Tolong ya, camkan, hafalkan nasihat Luqman untuk anaknya ini, ya. Jadi pegangan sehingga kita tidak lalai karena dunia ini. Terus selanjutnya pesan saya berikutnya kepada kalian adalah jangan lupakan al-wusta, ya. Jangan lupakan al-wusta dimanapun kamu berada. Berdoalah tetap untuk al-wusta dan guru-gurunya, ya.
kewajiban, panggilan jihad suci. Kami semua menyerahkan kau di tangan ilahi. Itu aja pesan yang bisa saya sampaikan. Saya doakan mudah-mudahan kalian selama di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuat diri kalian semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berbakti kepada orang tua kalian dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Insyaallah. Barakallah, semoga keberkahan kalian semua. Itu aja pesan